Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat pastinya. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Esti ingin mengajak anak-anak semuanya belajar tentang tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan, subtema 3, memelihara organ pernapasan manusia. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan tayangan video berikut ini. Pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Di sini Bu Esti akan menjelaskan tentang muatan IPA, di mana setiap hari kita menghirup udara untuk mengambil oksigen. Sedangkan udara yang bersih itu banyak mengandung oksigen, di mana udara yang bersih itu merupakan udara yang tidak mengandung zat racun dan juga bibit penyakit. Nah, apabila udara yang kita hirup berupa udara kotor, maka pernafasan kita juga akan terganggu dan sistem pernafasan pada manusia akan menyebabkan terjadinya suatu gangguan atau penyakit dan membuat rasanya tidak nyaman ketika bernafas pastinya ya anak-anak. Nah, di sini biasanya akan menjelaskan beberapa penyebab atau gangguan pada organ pernafasan. Di sini ada 3 faktor, di mana yang pertama adalah faktor fisik, faktor lingkungan, dan juga faktor penyakit. Yang pertama adalah faktor fisik, di mana pada faktor fisik ini adanya kelainan pada organ pernafasan yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Misalnya pada bayi yang terlahir dini atau prematur, di mana organ pernafasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernafasan. Terus selanjutnya adalah faktor lingkungan. Ketika kita bernafas untuk menghirup oksigen, jika lingkungan kita kotor, ada asap kendaraan, ada asap pabrik, ada asap rokok yang mencemari udara. Nah, udara tercemar tersebut menyebabkan ketersediaan oksigen itu menipis, sehingga kita merasa sesak saat bernafas pastinya. Nah, Bu Esti ingin memberikan contoh beberapa penyakit yang disebabkan oleh pencemaran udara. Yang pertama itu ada emfisema, di mana emfisema ini adalah merupakan penyakit pada paru-paru, di mana paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darahnya kemasukan udara. Selanjutnya adalah asma. Asma ini merupakan kelainan penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi, seperti debu, bulu, ataupun rambut. Nah, biasanya tuh penyakit asma ini adalah penyakit turunan, di mana kelainan ini juga dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaannya dingin. Selanjutnya lagi ada kanker paru-paru, di mana kanker paru-paru ini salah satu penyakit yang sangat berbahaya pastinya, di mana sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh dan tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kankernya adalah kebiasaan merokok misalnya. Rokok dapat memicu terjadinya kanker paru-paru dan juga kerusakan paru-paru. Jadi anak-anak jangan coba-coba untuk merokok ya. Selanjutnya ada lagi penyakit laringitis, di mana biasanya disebut pada radang pada laring sehingga tidak dapat bicara atau hilangnya suara. Bisa jadi karena banyak merokok, karena minum alkohol, atau berteriak-teriak, atau banyak bicara. Itu bisa menyebabkan hilangnya suara. Nah, selanjutnya adalah faktor penyakit. Faktor penyakit ini biasanya menyebabkan gangguan pada pernafasan. Misalnya, yang pertama adalah flu atau influenza, yang merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, orang yang terserang flu akan mengalami demam, menggigil, batuk, sakit kepala, bersin-bersin, nyeri pada punggung. Selanjutnya tuh lendir yang keluar dari hidung menutup lubang hidung sehingga udara terhalang masuk dan mengganggu pernafasan. Selanjutnya lagi ada TBC atau biasa disebut dengan tuberkulosis. Penyakit TBC ini paling sering menyerang paru-paru dan juga disebabkan oleh bakteri. Nah, biasanya penyakit ini tuh ditandai dengan batuk-batuk berdahak disertai darah. Ada lagi penyakit pneumonia atau dikenal juga dengan radang paru-paru. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh bakteri juga, dan gejalanya itu biasanya penderita sulit bernafas, terus kadang timbul batuk yang disertai darah juga, serta dada terasa tuh nyeri sekali. Dan yang terakhir ada bronkitis. Bronkitis itu merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan mengalami lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya biasanya penderita mengalami sesak nafas.
Nah, itu beberapa contoh ya anak-anak, masih banyak sekali penyakit yang menyerang pada gangguan pernafasan. Selanjutnya Besti akan menjelaskan tentang muatan pembelajaran bahasa Indonesia, di mana di sini mengelompokkan informasi berdasarkan teks. Jadi kita anak-anak masih ingat 5W1H atau kata tanya. Di sini adalah mengelompokkan beberapa informasi yang ingin diketahui. Ada yang pertama, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Keenam kalimat tanya ini mempunyai fungsinya masing-masing. Yang pertama ada apa, dia menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Selanjutnya ada di mana, menunjukkan penyebutan letak suatu hal atau benda. Untuk kapan, menunjukkan penyebutan suatu penjelasan waktu. Selanjutnya siapa, menunjukkan penyebutan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Selanjutnya lagi ada mengapa yang menunjukkan penyebutan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Dan yang terakhir adalah bagaimana yang menunjukkan keterangan cara atau proses penjelasan ciri-ciri atau penjelasan karakter tokoh. Nah, itu tadi adalah pengelompokan kata tanya berdasarkan fungsinya masing-masing. Jadi setiap kata tanya mempunyai fungsinya masing-masing yang tidak bisa saling tumpang tindih antara satu kata tanya dengan yang lainnya. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang bagaimana cara memelihara organ pernapasan pada manusia. Bagaimana anak-anak untuk materi hari ini? Sangat menyenangkan dan mudah dipahami, bukan? Mungkin itu saja dari Bu Esti. Kurang lebihnya Bu Esti mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.